Cek. 1, 2, 3, 1, 1. 1 toh? Balik. 6 kali 15 dengan konsep klasik. Penasaran nggak jadinya seperti apa? Let's go. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity yang luar biasa. Hari ini Serenity lagi home tour di daerah Grand Wisata. Lagi-lagi kita diundang untuk review proyeknya mereka yang terbaru dengan luasan 6x12. Kalau biasa kan kita bangun 6x12 ya. Ini 6x15 dengan konsep terbaru, klasika modern. Nah, lagi-lagi ini adalah konsep terbaru dari mereka untuk membuat klien atau orang-orang yang ingin punya rumah itu tampil beda. Dengan konsep klasik, teman-teman bisa lihat ini dia. Dari tampak atas yang luar biasa ya. Biasa main profilan, 2 lantai yang nggak luas, hanya tanah 90. Dan bangunan itu hanya 77 meter persegi. Tapi bisa mencukupi kebutuhan teman-teman untuk ruangannya. Kita bahas satu persatu. Ini dia bagian depannya. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Nah, ini di bagian carportnya. Jadi dengan lebar 6 meter ini semuanya itu dibuka los semuanya, karena memang di Grand Wisata itu menerapkan konsep underground untuk bagian kabelnya. Jadi semuanya itu rapi. Dengan lebar 6 ini semuanya di open area, jadi bisa muat 2 kendaraan di sini. Terus bagian kanopinya itu dibuat sedemikian rupa dengan konsep kaca-kaca ini, membuat bagian klasiknya itu nggak hilang. Lanjut ke bagian bawah, teman-teman bisa lihat carportnya rata aja, nggak ada elevansi perbedaan lantai, sehingga membuat rumah ini akan menjadi lebih besar, terlihat lebih besar meskipun ruangannya atau tanahnya sebenarnya nggak terlalu besar banget. Selanjutnya bagian carport di sini dindingnya biasa ya, karena dia klasik pasti ada ukuran jendela yang tinggi. Sekitar tinggi 3 meter ini membuat konsep klasik. Ada bagian aluminiumnya. Ini bahan aluminium. Nih, jangan lupa, kalau mau konsep klasik, ambil untuk bagian kacanya itu pakai konsep kisi-kisi seperti ini, agar menambah kesan klasiknya itu lebih modern. Oke, kita masuk ke bagian sini, area teras. Otomatis di bagian teras ini harus ada elevansi yang berbeda, agar ketika lagi nyapu atau bersih-bersih, buang bagian debunya atau airnya itu lebih gampang ke area carport. Di sini lagi-lagi dari Grand Wisata menerapkan konsep ini. Kalau dari show unitnya, mereka menggunakan granit dengan motif urat kayu gelap, tapi membuat kesan klasiknya itu nggak hilang. Lanjut. Nah, ukuran pintu yang lebar ini 1 meter. 1 meter dengan tinggi sekitar 230 membuat kesan rumah ini tuh serasa luas banget. Padahal hanya lebar 6 meter. Penasaran ke dalam seperti apa? Kita mau review untuk bagian interior di dalamnya seperti apa. Let's go. Nah, ini adalah bagian ruangan atau living room di rumah yang fenomenal ini. Nah, jadi di rumah yang luasnya hanya 77 meter persegi ini, jadi 2 lantai tapi nggak sampai 80 meter persegi. Kita bahas yuk. Lantai masih tetap pakai yang 60-60 granit, tapi ini bukan buat Carrara, ini pakainya motif abu-abu ya. Ini simple, jadi warna-warna seperti ini simple, dan solusi buat teman-teman nggak harus warna putih atau krem. Ini jadi optional warna yang kekinian, modern, karena lagi hits banget untuk saat ini. Yang lagi renovasi rumah, wajib deh cobain untuk warna ini biar rumahnya makin elegan. Dan tentunya di Grand Wisata selalu mereka itu udah siapin smart door lock, jadi keamanannya biar lebih safety. Oke ya, jadi di ruangan ini sebenarnya hanya 3x4 nih, nggak terlalu besar. Tapi teman-teman bisa lihat betapa disusun sedemikian rupa untuk bagian interiornya. Mau kita bahas satu-satu, oke? Nah,
plafon dulu deh. Jadi beberapa klien Serenity juga sering membahas untuk tinggi plafon itu maunya di atas 3 meter. Nah, kalau teman-teman tuh beli rumah developer, pasti tingginya itu rata-rata 2,9 atau 3 meter. Karena developer itu selalu buat rumah yang standar, dan biasanya kalau di daerah Jabodetabek dengan area yang tropis, itu pasti pakai AC untuk bagian ruangan-ruangannya. Jadi solusinya tinggi plafon di bawah 3 meter atau 2,9 itu masih bisa jadi solusi buat teman-teman. Cara mensiasati untuk ruangannya biar nggak sempit adalah seperti nih, ada kaca. Ada kaca yang disiapkan untuk bagian backdrop dinding, dan ada mainan juga backdrop TV yang dikombinasi antara wallpaper dan plat kuningan, membuat bagian interiornya itu akan terlebih elegan. Dan ini adalah solusi murah buat teman-teman kalau masang interior. Yang pertama nih, saya kasih tahu nih ya. Yang pertama nih, hambalan buat nakas TV-nya itu nggak gede-gede seperti ini pasti murah. Nggak usah gede-gede, nggak usah harus full interior dari bawah. Jadi ini bisa menjadi solusi elegan tapi murah. Yang kedua, belakangnya hanya wallpaper aja. Wallpaper itu sekitar 200 sampai 300 per meternya. Cari yang coraknya bagus. Terus di frame kaca seperti ini, jadi nggak perlu backdrop HPL panjang tinggi, yaitu bisa lebih mahal. Ini lebih murah solusinya ya. Dan sebelah kiri juga sama, karena konsepnya itu masih klasik, jadi mereka hanya mainan molding ya. Jadi frame kaca ini itu mereka siapin konsep molding saja, dan ada mainan tembaga. Nah, ini agak mahal ini. Tapi mahal kalau bisa membuat ruangannya makin elegan sih, oke ya. Lanjut sofa. Sofanya dengan ukuran yang sekitar berapa ya? Sekitar panjang 1,8 ini. 1,8 bisa buat bertiga. Tentunya di sini masih tetap nyaman buat teman-teman itu berkumpul dengan keluarga teman-teman. Dan di lantai satu ini masih ada masih ada private office. Kita mau bahas, oke? Nah, tapi sebelum private office nih, ini ada meja makan. Ini kalau standar developer mesti harus ada ya. Tapi kalau teman-teman nanti renovasi rumah, ini bisa jadi opsional untuk di area belakang. Jadi dapur, tempat makan itu jadi satu, biar area living roomnya itu tetap menjadi lega. Di belakang masih ada kitchen set, dapur, dan area kosong. Nanti kita bahas. Sekarang kita ke private office. Ruangan 3x3 buat konsep office. Jadi kalau teman-teman punya usaha ataupun memang zamannya sekarang itu punya office di dalam rumah, ini solusi. Solusi buat teman-teman bisa ngadopsi konsep office murah meriah saja. Yang pertama saya bahas. Di sini teman-teman bisa lihat dia hanya main wallpaper aja. Nah, wallpaper ini teman-teman bisa pilih motifnya itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Terus kalau bosen, dia usianya sampai 5 tahun ke atas. Jadi kalau bosen digantinya simple. Lanjut kita ke sini. Nah, ini backdrop untuk nakasnya, lemarinya harus ukuran besar seperti ini biar lebih elegan. Karena tinggi plafonnya kan nggak sampai 3 meter ya, 2,9 tadi. Selanjutnya di sini ada meja dengan ukuran yang simple, 120 dengan kursi yang oke lah ya. Warnanya masih sama dengan lantai, warna granitnya sama. Warna sama dengan warna granitnya, abu-abu. Jadi membuat konsep private office ini tuh simple dan elegan. Sebelum ke lantai 2 kita harus bahas yang fenomenal. Bukan fenomenal sih ya. Jadi area belakang yang difungsikan buat dapur area. Let's go. Nah, kalau di developer standarnya kan sampai sini ya. Makanya dia ruangan sekatnya itu dari kaca. Nah, tapi biasanya kalau kita beli rumah nanti pastinya akan kita renovasi. Yang ini, kaca ini bisa dibuka terus difungsikan ke area belakang atau dipakai di area yang lain lah ya, karena tinggal di los aja antara living room dan dapur, sehingga areanya tuh nggak ada sekatan partisi sama sekali, jadi los terlihat lebih luas. Oke, fungsi di dapur belakang udah dikonsepin dengan konsep klasik juga, warnanya putih dengan menggunakan solid surface. Nah, ini solid surface itu bisa jadi fungsi dapur tanpa nut, jadi lebih rapi ya. Warnanya motif buat Carrara. Kalau saya buat dapur sih seringnya itu suka warna hitam karena lebih kayak nggak gampang kotor sih ya, nggak gampang kotor, terus lebih elegan. Nah, teman-teman bisa adopsi konsep kitchen setnya seperti ini, atau mau konsepnya itu yang lebih kekinian, berwarna sesuai dengan karakter teman-teman. Kalau teman-teman mau dapat konsep kitchen set seperti ini, tentunya teman-teman bisa konsepin ini dengan Serenity biar dapat konsep yang ideal dan pastinya free konsultasi.
Oke, sebelum saya ke lantai 2, ini ada area kamar mandi yang di bawah bordes. Simple, tapi teman-teman harus tahu hal ini. Nah, selalu kalau di bawah bordes, Serenity Stirling juga kita buat kamar mandi di bawah bordes seperti ini dengan catatan dia harus ada elevasi berbeda dari lantai utama. Seperti yang dicontoh ini adalah ada satu, dua, tiga, empat itu sampai ke area kamar mandi yang ukurannya masih lumayan besar, biasanya sekitar 1,2, 1,5 persegi. Nah, ini sekitar 2 kali 2. Jadi lumayan besar untuk kamar mandi di bawah bordes. Yang ini bisa menjadi referensi buat teman-teman kalau mau kamar mandi, manfaatin bordes area agar nggak makan space. Beberapa keadaan itu teman-teman, sering ya klien itu nanya, Mas, aku maunya untuk tangga itu nggak mau ada tangga setengah. Nah, ini saya bahas. Nah, biasanya kalau di siku, itu kan bordes. Ini bagian bordes yang di bawahnya itu kamar mandi. Nah, di sini dibuatlah bentuknya kipas, ya. Jadi yang harusnya ini satu tapak utuh, dibelah, beda elevasi, jadi kipas tangganya itu nggak rata. Tujuannya itu karena biar dapat ukuran yang ideal. Nah, sebetulnya sih masih nyaman aja. Jadi kalau bilang nanti licin dan lain sebagainya, karena prinsipnya tangga itu bukan area untuk main ya. Jadi walaupun kipas seperti ini sih nggak jadi masalah, biar tangganya ideal. Oke, di lantai 2 itu ada 2 kamar. Sebelum kamar utama, kita mau ke kamar, let's go. Di kamar anak ini simple sih, sekitar 2,7 kali 3. Jadi simple ya. Ini ada lemari, ukurannya, warnanya pink. Karena biasanya konsepnya buat anak cewek ya. Tingginya setinggi plafon, konsepnya nggak aneh-aneh sih. Biasanya kalau saya suka di sini dibedain warna oval, jadi biar nggak monoton aja sih. Selanjutnya ada tempat penyimpanan buat hiasan-hiasan di sini. Nih ada ukuran kaca yang gede, bentuknya oval seperti ini. Belakangnya ada mainan lampu, jadi membuat kamarnya itu nggak monoton. Simple aja sih. Dan di sini, nah ini sebenarnya bisa dimanfaatin buat area belajar nih. Jadi kalau mau ini kasih meja, nanti tinggal masuk kursi bulat aja, kursi bulat. Jadi belajar di sini langsung view ke arah depan atau ke taman. Jadi fungsiin kaca ini buat area refreshing. Jadi biar belajarnya lebih semangat. Penasaran kamar utama seperti apa? Nggak luas lah, karena bangunannya cuma 7 kali 77 meter persegi, nggak sampai 80 meter persegi. Jadi ukuran kamarnya juga simple, paling 3,35 atau 3 kali 3. Penasaran? Let's go. Nah, di sini kamarnya cuman ya nggak gede-gede lah, yang namanya rumah di kota-kota besar ya paling seukuran 3 kali 3. Tapi teman-teman bisa lihat nih, lemarinya dikonsepin dengan luasan yang cukup. Jadi buat gantungan baju, buat penyimpanan baju-baju itu cukup lah ya. Mau di atas, mau di bawah disiapin. Warna yang dipilih juga warna-warna kayu yang alami. Jadi tinggal di coating lagi. Jadi biar lebih menarik. Itu aja sih ya. Terus ada mainan backdrop. Yang backdropnya ini hanya menggunakan wallpaper. Tapi motifnya yang bagus. Biar sinkron antara interior dan bagian dindingnya. Plus, nah ini yang saya bahas buat kamar anak tadi. Jadi simple ya. Ini solusi sih untuk kamar-kamar ukuran kecil. Pakai seperti ini aja. Simple. Untuk ruangan nakas penyimpanan seperti apa ya biasanya. Make up untuk ibunya ya. Jadi di sini bisa buat ruangan rias dengan ukuran yang... Ukuran kacanya sih gede banget sih ya. Bulat, belakangnya ada lampunya, backdropnya, kisi-kisi warna gelap sehingga membuat kamar ini menjadi inspirasi yang elegan banget buat teman-teman dapatin interior yang simple, murah, dan elegan. Penasaran kamar mandinya seperti apa? Nanti kita bahas. Daripada kita lihat luar, ternyata koneksi untuk kamar mandinya itu bisa dari 2 pintu, luar dan dalam. Kita dari dalam aja. Nah, ini adalah area yang koneksi kamar pintunya itu langsung dari kamar. Sorry, saya ulangi. Jadi ini adalah akses pintu dari kamar yang sebenarnya. Jadi bisa diakses 2 pintu. Dan pasti elevasinya lebih turun ya, karena area basah. Ini kamar mandinya ukurannya itu 2,1 dengan lebar 1,8. Bayangin kalau teman-teman punya kamar mandi yang ukurannya gede seperti ini.
Leluasa aja sih ya, apalagi buat perokok biasanya kalau ngelamun dia sukanya itu lama di kamar mandi, atau pembisnis juga agak lama mereka kalau misalnya di kamar mandi, katanya sih cari inspirasi. Makanya wajib minimal elegan kamar mandinya dengan cara dindingnya harus full granit dengan motifnya masih abu-abu tapi lebih gelap dibanding lantainya tadi. So buat teman-teman dapatin inspirasi kamar mandi yang keren banget. Masih ada yang ketinggalan di sini. Biar nyantai. Ya, oke. Nah, jadi masih ada area yang disiapin buat nyantai di lantai 2. Ini kalau dapat rumahnya nanti itu bisa dapat view belakang. Ini kalau kita bangun sendiri sih ya, bicara bangun sendiri tinggal di bawah itu area view, bisa kolam renang atau taman-taman. Jadi view di sini itu bisa dapetin yang bagus-bagus. Dan pastinya hari ini kita review project di Grand Wisata ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lagi mau bangun rumah ya. Dan dengan luasan cuman 6 kali 15 sekitar 90 meter persegi, teman-teman bisa mengadopsi konsep klasik ini biar teman-teman itu dapat apa ya, lebih fresh ya secara desainnya. Dan pastinya terima kasih buat semuanya udah support channel Arsitek Serenity dari YouTube-nya dan medsos yang lainnya. Terima kasih buat semuanya. Poinnya adalah silahkan kalian menginspirasi rumah untuk bangun rumah ini dari manapun. Tapi yang paling utama bangun rumahnya bersama Serenity. Buat teman-teman yang mau dapat informasi lengkap untuk membeli project ini, start from-nya terbaru adalah di angka 1,5 sampai 2 M. Buat teman-teman yang mau dapat informasi lengkap, boleh hubungi nomor di bawah ini untuk dapat informasi Arsitek Serenity, langsung DM ke medsos Serenity ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.